Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Baik pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Kita sinamukkan lagi ya untuk program lanjutan edisi hari ini, Selasa 11 November 2025. Seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya tadi, bahwa Anda akan ikuti dialog khusus ya, moderasi beragama di era digital, bagaimana tantangan dan harapan di Sulawesi Utara. Dan sudah hadir di studio kami dari selaku Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Provinsi Sulawesi Utara, Pak Pendeta Lucky Romo, Pak ya. Selamat siang Pak Pendeta. Selamat siang. Iya, didekatkan Pak ya. Selamat siang. Oke, bagaimana kabar Pak? Baik. Baik ya. Oke. Baik, dan pendengar, terima kasih pastinya yang sudah mendengarkan melalui 94,5, 88,2, 92 FM ataupun yang mendengarkan melalui streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Ya, nah pendengar dan pemirsa, Anda bisa ikuti juga untuk dialog kita siang ini melalui kanal YouTube RRI Manado. Ya, kita akan kasih kesempatan juga untuk sesi interaktif ya di 0821 9583 5080 baik melalui SMS, WhatsApp ataupun kasih komentar tanggapan seputar topik kita siang ini, moderasi beragama di era digital, tantangan dan harapan di Sulawesi Utara, melalui kanal YouTube RRI Manado. Oke, baik pendengar, tentu kita berbicara moderasi beragama di era digital, tantangan dan harapan di Sulawesi Utara. Tentu Sulawesi Utara yang dikenal sebagai miniatur Indonesia dengan keberagaman agama dan budaya yang hidup berdampingan secara harmonis. Tentu dengan semangat toleransi, kerukunan menjadi identitas kita, ya, warisan berharga dari para leluhur. Namun pendengar, di era digital yang serba cepat ini kita diperhadapkan dengan tantangan baru. Ya, teknologi informasi membawa kemudahan, tapi juga membawa potensi perpecahan, ujaran kebencian, berita palsu, dan sebagainya. Nah, siang ini kita akan membahasnya bersama Pak Pendeta Lucky Romo, Pak, selaku Ketua FKUB, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Provinsi Sulawesi Utara. Baik, saya langsung ke Pak Pendeta Lucky ya. Pak Pendeta, ini kalau dari Forum Kerukunan Umat Beragama sendiri itu bagaimana melihat peran moderasi beragama dalam menjaga kerukunan umat beragama di era digital saat ini, Pak Pendeta, silakan. Baik. Jadi moderasi beragama di era digital adalah sebuah momen di mana sebuah pendekatan, ya, sebuah ada sebuah pendekatan dalam hal beragama untuk menghindari sikap-sikap intoleran, ya. Dan ada juga tindakan-tindakan diskriminasi, tetapi juga menghindar ancaman-ancaman ekstremisme yang ada. Itu yang paling pokok penting.
Nah, oleh sebab itu maka dibutuhkan ya pendekatan-pendekatan yang akurat yang melibatkan baik tokoh-tokoh agama, Kolaborasi ya. ya kolaborasi dengan pemerintah serta pengguna media sosial iya. itu. Dan bagaimana edukasi kepada masyarakat untuk bagaimana kita sebagai manusia beragama yang diajarkan berdasarkan iman masing-masing Masing-masing agama. itu menciptakan kedamaian, ketentraman. Dan paling terutama adalah upaya-upaya agama itu dalam membangun dialog untuk saling menghargai, saling menghormati, saling menerima, dengan tidak saling menjatuhkan dan tidak saling membenarkan. Sebab memang di setiap agama ini sangat rentan, oleh karena semua agama, apalagi dalam dunia kekristenan dan Islam itu upaya-upaya fanatisme itu ada. Iya, betul. Itu ada. Ada. Tetapi banyak. fanatisme itu yang diajarkan oleh agama bukan keluar. Bukan, dia harus ke dalam. Ke dalam, iya. Kalau dia keluar itu akan mengalami gesekan-gesekan. Iya, memberikan potensi memberikan potensi. Nah, ini yang seringkali tidak disadari baik para tokoh-tokoh agama maupun juga yang dibimbing. Nah, apalagi kalau yang membimbing itu mengajarkan sesuatu yang ya kebencian lah terhadap orang lain dan merasa orang lain itu tidak benar. Ya, walaupun yang sebagaimana yang saya katakan tadi bahwa tiap-tiap agama itu mengajarkan fanatisme di dalam agama, tetapi itu untuk kembangkan mereka sendiri. Nah, kalau ini benar-benar diterapkan, maka ketakutan-ketakutan terhadap pengaruh-pengaruh agama lain tidak ada. Iya, betul. Tidak ada. Kalau di dalam internal sudah diklaim fanatiknya begitu kuat, dan otomatis mereka menjaga fanatik mereka itu. Sehingga apapun pengaruh dari agama yang lain, apapun ocehan-ocehan dari yang lain tidak akan mempan, karena dia sudah terbangun terpancing dengan, begitu iya, ya. karena dia sudah terbangun dengan fanatisme ke dalam. Begitu. Sebab ketika kita menyentuh hal-hal yang lebih prinsip di dalam hidup manusia tentang keyakinan seseorang, itu bukan urusan orang lain, dia urusan pribadi. Itulah sebabnya kerukunan itu hanya dapat dibina ketika para tokoh-tokoh agama memberikan edukasi yang sangat jelas, kuat, dan sangat moderat, supaya ada capaian-capaian seperti yang menjadi tema bagaimana moderasi beragama itu di era digital kita mampu atasi. Apalagi di tengah-tengah situasi kondisi kita ini juga harus mampu melihat, sebab generasi Z atau milenial, ya, generasi milenial dan generasi Z menurut catatan yang saya dapat survei baru-baru ini itu paling terbanyak. Ya, jumlahnya paling terbanyak dengan generasi-generasi yang lain. Kalau saya masuk kategori generasi baby boom. Ya, jadi sudah satu generasi yang pada era itu belum kenal media sosial dan teknologi digital, tidak pernah kita kenal, kita tidak pernah tahu. Betul. Ya, kita cuma pernah tahu di era kita itu hanya angkat telepon, genggam, ya begitu. Tapi kalau handphone dan main-main seperti sekarang ini tidak. Konten-konten dan sebagainya. Nah, kalau di era sekarang ini kita sedang berhadapan dengan generasi-generasi yang cukup luar biasa, bahkan bukan generasi alpha lagi, tapi ada generasi beta yang hidup dan lahir ketika digitalisasi itu sudah ada. Nah, bagaimana kita yang ada di era yang boleh katakan generasi baby boomers ini kemudian mau menghadapi dengan situasi kondisi perubahan-perubahan ini,
Sebab secara psikologis mereka ini agak lain dengan kita. Ya, karena mereka bangun pagi, tutup mata untuk tidur, langsung dengan sudah ponsel. dengan handphone. Mereka mendapatkan informasi-informasi Iya. begitu. Bahkan tantangan-tantangan dalam dunia agama, di mana para ustadz, para pendeta, ya semakin hari akan semakin terkikis dengan youtuber-youtuber yang lebih, Betul. bahkan dengan fenomena AI ini, wah, tanpa ada pengkhotbah yang sangat luar biasa menguasai ayat-ayat, wah, AI sudah tahu, dia sudah bisa, bahkan dia bisa merekayasa ya, sosok yang dapat menghipnotis kita agar kita mendengar penjelasan-penjelasannya. Nah, padahal penjelasan-penjelasan edukasi dalam perkembangan digital itu berbeda dengan teks-teks setiap buku-buku suci, setiap agama. Karena dia perlu interpretasi mendalam, dia harus melihat korelasi satu ayat dengan ayat lain. Sementara digitalisasi, dia cuma pakai satu ayat saja, dia bisa menghipnotis dengan hal-hal yang lain yang membuat kita tertarik. Betul, padahal sudah ada unsur-unsur lain. Kalau memang dia mengarah kepada hal yang bersifat positif, dengan akun-akun yang mengembangkan ketentraman, kedamaian, meningkatkan tentang peran humanisme yang ada, ya itu mungkin jauh lebih baik. Tetapi kalau dia sudah mempertahankan satu ayat itu menjadi kebenaran secara mutlak dan mempengaruhi orang lain, kemudian dia memberikan stigma negatif terhadap orang lain, disitulah benturan yang ada. Dan akhirnya yang terjadi adalah isu-isu hoaks, dan kemudian dia sudah mengarah kepada sentimen-sentimen pribadi, dan akhirnya terjadi kerusakan dan kekacauan. Oke. Baik. Nah, Pak Pendeta, kalau dilihat dari masyarakat Sulawesi Utara kita yang dikenal plural, toleran, ya, ini sebenarnya apa sih makna yang bisa diambil dari moderasi beragama ini? Ya, saya kira kondisi Sulawesi Utara kita masih dikategorikan 4 besar tingkat kerukunan. Bahkan 2 kota kita diklaim sebagai kota toleransi terbaik di peringkat atas, Manado dan Tomohon. Nah, ini potensi-potensi yang harus dikembangkan terus. Oleh sebab itu, sebagai ketua Forum Kerukunan Umat Beragama selalu berkoordinasi dengan FKUB Kabupaten Kota melaksanakan kegiatan-kegiatan. Bahkan kemarin bersama FKUB Kota Manado kita adakan pertemuan dengan generasi-generasi muda, ya, dan juga ormas-ormas. Kita membicarakan tentang posisi kita di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, ketika kita harus menerima realita perbedaan-perbedaan yang ada. Sebab dalam prinsip tidak selamanya perbedaan-perbedaan itu membawa konflik. Ya, betul. Tapi bagaimana kita kelola perbedaan-perbedaan itu menjadi sesuatu yang harmonis, toleransi semakin ditingkatkan. Ya, memang kondisi Sulawesi Utara untuk sementara ini yang saya pantau, letupan-letupan yang terjadi bukan gesekan agama, cuma karena persoalan hukum, batas-batas tanah dan itu. Kemudian karena yang punya tanah ini adalah agama lain, ya tersinggung, dia mulai bawa-bawa nama agama. Apalagi yang goreng-goreng ini, ya itu yang saya katakan, di era digital ini, ya tantangan-tantangan kita, ya ketika media juga menyampaikan tidak objektif, tidak transparan, harusnya ada balance, ada keseimbangan gitu. Maka itu juga penting sekali, keseimbangan di dalam membangun moderasi di era digital ini. Keseimbangan yang dimaksud adalah bagaimana informasi-informasi itu dapat diberikan secara seimbang, supaya betul-betul masyarakat yang nilai begitu. Oh iya begini, itu jauh lebih baik. Nah, di Sulawesi Utara saya selalu yakin, apalagi provinsi dalam waktu dekat ini akan melaksanakan karnaval kerukunan dan dialog kerukunan secara nasional. Dan bahkan kami sudah siapkan sekolah-sekolah di tingkat SMA membangun forum kerukunan siswa. Nah, itu seperti di SMA 9 dan beberapa tempat yang lain sudah dibentuk. Nah, dipandang perlu membangun kerukunan itu dari tingkat
tingkat pendidikan ya pada generasi muda supaya mereka sudah mulai ada fondasi belajar untuk saling menghargai, saling menerima perbedaan-perbedaan yang ada dengan tidak mengganggu dan apalagi di era digital ini kan ya yang menjadi tantangan juga di dunia agama. Konten-konten yang dibangun itu juga sudah merupakan salah satu mata pencarian sebab ketika akun mereka juga tersebar secara otomatis juga pendapatan mereka juga semakin besar sehingga ada konten-konten yang memikir sesuatu yang tiba akal tiba saat tiba jadi sehingga mereka hanya meminta mencari tema-tema yang begitu hangat tanpa mereka menilai kalau ini berpotensi akan menjadi kehancuran. Nah, ya, supaya demi laris, demi laku, ini orang-orang yang tidak bertanggung jawab, demi supaya dia mendapatkan masukan dari TikTok itu dan media yang lain, supaya akunnya mendapatkan banyak like gitu. Nah, itu potensi kerusakan kalau mereka tidak mampu. Jadi oleh sebab itu di tengah-tengah kebebasan kita berkomunikasi, kita kan ada aturan undang-undang IT yang ada ya, kalau tidak salah undang-undang IT itu yang sudah dikembangkan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 ya, selain mengatur cara kita berkomunikasi di era digital, itu juga ada konsekuensi hukum di sana. Jadi harus berhati-hati. Nah, oleh sebab itu saya tentu berharap pemilik-pemilik akun ya konten-konten yang ada mari lebih menarik supaya lebih banyak orang like dan menyukai, banyak orang ini ya beritakanlah sebuah berita-berita yang menarik tetapi tujuannya merangkul, yang positif lah, positif. Memang yang paling laris itu yang negatif. Tapi kalau dari FKUB sendiri bagaimana mengatasi hal tersebut ini? Sudah tahu seperti yang Pak Pendeta katakan dan kita lihat bersama demi untuk mendapatkan banyak like dan sebagainya. Tapi justru konten yang ada itu tetap ada. Bagaimana? Tetap ada. Sebab kalau saya lihat, saya sering kali ikut masuk di konten-konten dialog-dialog agama-agama dan saya lihat tanggapan-tanggapan mereka. Wah, memang parah sekali, luar biasa sekali. Bahkan ada yang menghina, ada yang bahkan sudah menghina agama yang lain yang lebih sudah lebih jelas sekali. Saya tapi melihat ada hanya berapa yang mengatakan salah ini, kita salah. Ya, harusnya masyarakat kita apalagi generasi baru ya kalau lihat ada sesuatu yang konten yang sudah mengarah kepada hal yang negatif ya mari ya kami sebagai pimpinan Forum Kerukunan Beragama juga sudah memulai meminta tokoh-tokoh agama untuk segera orang langsung. Misalnya ada isu yang berkembang di ya contoh seperti di Bitung ya tahun kemarin ada isu keretakan ya yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ya cepat kita harus buat langsung turun. Tapi bukan juga cuma turun di media-media kita berikan penjelasan bahwa ini bukan gesekan agama, itu masalah budaya. Ya, mari kita berikan keterangan. Memberikan klarifikasi begitu. Langsung cepat berikan klarifikasi sehingga konten-konten yang konten-konten yang palsu ini, yang suka hoax ini ya dengan sendirinya langsung redup. Nah, itu sebabnya tentu juga kita harus bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk tetap terus kolaborasi untuk memantau akun-akun yang sengaja membangun kerusakan, menciptakan. Apalagi biasanya akun-akun itu muncul di gesekan-gesekan politik. Nah, itu gesekan politik mulai muncul atau di hari-hari besar agama. Di hari-hari besar agama, apalagi produk-produk semua ini kan ujung-ujungnya duit semua. Misalnya produk Natal, produk ini atau produk Lebaran atau ya mereka sudah mulai bersaing, saling menjatuhkan. Akhirnya mengarah kepada hal-hal yang sangat negatif. Begitu. Baik, semakin menarik untuk perbincangan dialog kita ya di siang hari ini. Dan pendengar, untuk dialog kita ya akan kami gelar sampai di pukul 11.45 ya. Jadi kita akan break sejenak dulu. Nanti setelah ini kita akan berikan kesempatan untuk Anda pendengar dan pemirsa, baik melalui SMS, WhatsApp ataupun line telepon. Ya, atau bisa berikan tanggapan, pertanyaan, komentar Anda melalui kanal YouTube RRI Manado. Kita membahas topik moderasi beragama di era digital. Bagaimana tantangan dan harapan di Sulawesi Utara? Oke, baik, kita akan kembali, kita akan break dulu sejenak. Kanal informasi,
RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Halo RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI. Kami semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Baik, pendengar, masih di dialog khusus untuk siang hari ini membahas topik terkait dengan moderasi beragama di era digital, tantangan dan harapan di Sulawesi Utara. Bersama dengan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Provinsi Sulawesi Utara, ada Pak Pendeta Lucky Rumopa. Ya, pendengar dan pemirsa, silakan kami kasih kesempatan untuk Anda, baik di line telepon, SMS, ataupun di WhatsApp ya, di 0821 9583 5080, atau Anda bisa kasih komentar pertanyaan Anda di kanal YouTube RRI Manado. Oke, baik, sambil menunggu respon dari pendengar kita ya, saya ke Pak Pendeta lagi ini. Pak Pendeta, ini apakah ada dari FKUB sendiri, apakah ada semacam inovasi atau program-program untuk memanfaatkan teknologi digital dalam moderasi beragama ini? Ya baik, memang kami sedang membuat desain bersama-sama dengan FKUB Kabupaten Kota agar kita membuka sebuah konten ya atau akun-akun dialog ya. Kalau misalnya ada hal yang tersumbat di masyarakat, itu langsung saja di akun-akun tersebut. Bahkan kalau kita memanfaatkan gedung FKUB Kota Manado, itu sudah lengkap semua itu. Ya, sudah ada ketersediaan audiovisual, termasuk juga program, dan kami sudah mencoba untuk membuka supaya masyarakat yang misalnya ada konflik, ada masalah, ada isu, mereka langsung ke kita. Itu sudah kami lakukan melalui jaringan yang ada yang kami buat, yaitu konten-konten yang kami siapkan supaya cepat. Bahkan di kantor FKUB Kota Manado itu sudah dibuka juga layanan publik yang mau datang untuk menyampaikan secara tersurat, misalnya ada kegalauan terhadap pembangunan tempat-tempat ibadah, nah itu ada keterbukaan di kantor itu. Begitu juga di provinsi, lewat Kesbangpol juga kami sudah terbuka. Berarti semacam edukasi atau sosialisasi begitu ya? Iya, sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat, dan terutama kami akan mencoba mendesain lagi akun-akun kerukunan supaya ini data-data kerukunan kita, dialog. Nah, kita akan coba bangun komunikasi publik yang lebih intens. Berarti melalui akun FKUB ya? FKUB. Nanti kita akan coba berikan judul yang lebih menarik. Begitu. Nah, apakah kita mau bekerja sama dengan media yang lain atau bagaimana, kita akan coba untuk cepat mengantisipasi itu supaya itu baru rencana atau sudah terlaksana, Pak? Ini baru rencana, tetapi yang sudah terlaksana adalah grup-grup FKUB yang menampung sudah ada dan juga
sekretariat sudah tersedia. Kalau ada masyarakat yang mengalami rasa terganggu, itu datang langsung saja atau membuat surat bawa di kantor sekretariat yang ada di samping Jumbo itu sekretariatnya, supaya ada komunikasi, ada keterbukaan gitu. Dan pastinya dirahasiakan juga ya untuk Ya dirahasiakan kalau ada dirahasiakan karena kita memiliki 3 tim ya. Ya, FKUB punya 3 tim yang turun ya, apabila ada langsung tim yang satu pergi untuk mencari informasi kebenaran, bagaimana memastikan dan selain ada pemberian advokasi juga edukasi juga gitu. Nah, selain memanfaatkan teknologi digital, apakah dari FKUB juga turun ke sekolah-sekolah, perguruan tinggi? Sudah dilaksanakan, itu program rutin. Nah, karena seperti yang saya katakan barusan tadi, kami sudah memanggil dialog dengan ormas-ormas dan juga lintas pemuda, remaja, baik masjid maupun gereja dan tempat-tempat ibadah. Kita adakan dialog dan kita sudah membangun generasi-generasi tokoh-tokoh kerukunan di tingkat bawah ini. Sebab dialog itu akan mubasir kalau hanya di lintasan elit. Akan mubasir. Dia harus tercipta dalam lintasan generasi sampai ke bawah supaya ketika ada isu berkembang atau hoax di medsos, langsung mereka tanggapin ini hoax. Ya, sebab sekarang hati-hati, apalagi dengan perkembangan AI ini, ya pendeta Luki saja bisa didesain jadi jadi orang lain dan bisa direkayasa kata-kata saya. Bisa diatur. Jadi inilah bentuk edukasi kepada masyarakat agar berhati-hati memilih dan harus memilah juga konten-konten akun-akun supaya bisa lihat mana ini yang benar, sebab perubahan-perubahan kata-kata bisa direkayasa dan bisa dijadikan sebagai alat untuk menjustifikasi seseorang dan lain sebagainya. Gitu. Baik, pendengar dan pemirsa, ya masih ada 15 menit ke depan ya untuk kebersamaan kita di khusus yang hari ini membahas moderasi beragama di era digital. Bagaimana tantangan dan harapan di Sulawesi Utara? Silakan, kami menunggu respon Anda di line SMS, WhatsApp, dan juga line telepon 0821 9583 5080, atau Anda bisa kasih tanggapan, komentar, pertanyaan, atau usulan ya melalui kanal YouTube RRI Manado ya. Oke, baik. Ya, saya kembali ke Pak Pendeta lagi ini. Kalau dari FKUB sendiri, sebenarnya bagusnya bagaimana nih untuk peran media sosial dalam memperkuat atau ya gimana ya, yang seringkali menguji semangat toleransi di Sulawesi Utara kita ini. Pak Pendeta, silakan. Ya, baik. Jadi ada peluang-peluang yang harus kita pikirkan bersama, yaitu pertama edukasi dan penyebaran nilai positif, yaitu supaya mencegah hal-hal yang sangat negatif, dan pola ini, edukasi ini yang harus moderat, ya, toleran dan bersifat inklusif. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ya kita harus mampu menjangkau luas, ya. Artinya konten-konten bisa menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam. Webinar video pendek saja boleh mereka sampaikan, itu sangat menarik dan akan membuat orang tertarik untuk membaca dan melihat. Ada video-video pendek tentang kerukunan, seperti contoh kalau misalnya ada hari ulang tahun sebuah ormas agama, kemudian dilibatkan agama-agama yang lain. Seperti kemarin contoh yang sangat sederhana, ketika Idul Adha, saya langsung menggerakkan rekan-rekan untuk mencari sapi, kemudian itu tanggapannya jutaan itu sampai di akun-akun. Akhirnya itu juga harus sebarkan, kalau ada hal positif begitu disebarkan. Begitu juga pun dalam aspek-aspek yang lain, apalagi ini menjelang Natal dan Tahun Baru, ini perlu ada. Saya juga ketika lihat di akun-akun yang lain, ketika yang berbau kekristenan, tiba-tiba ada video melibatkan agama yang lain, itu yang saya lihat lebih banyak orang like dan memberi tanggapan positif
daripada merekayasa berita-berita untuk mendapatkan duit lewat konten yang ada. Susah. Kemudian tingkatkanlah dialog antar umat beragama, itu yang saya katakan tadi. Dialog itu sangat penting. Betul. Dialog di mana-mana. Kalau perlu sampai ke pelosok-pelosok. Maka itu kabupaten kota FKUB selalu dalam rapat-rapat koordinasi dialog ini yang menjadi titik sentral dalam rangka juga untuk mendukung program Bapak Presiden Prabowo. Salah satu butir yang paling menentukan itu adalah membangun kerukunan di berbagai tempat itu. Gitu. Dan yang berikut, kontrol sosial harus juga penting. Bagaimana generasi muda, generasi get set ini yang paling dominan, itu berperan sebagai kontrol sosial di media. Karena mereka yang menguasai, ya mereka yang menguasai digital yang ada, sehingga tantangan-tantangan agama ke depan semakin terkikis. Di saat moderasi beragama kita kembangkan, kita juga harus mampu mensiasati di era digitalisasi ini, supaya di sana kita keluar dari berbagai tantangan-tantangan yang ada. Dan saya berharap dalam harapan sebagai pengurus untuk sementara ini Sulawesi Utara adem-adem, baik-baik, dan semoga tetap adem ya. Tetap adem. Seperti slogan sulit disulut. Nah ini perlu kita kembangkan. Memang tema pemerintah torang semua bersaudara dan juga torang ciptaan Tuhan ini harus dikembangkan terus supaya menjadi tema-tema sentral di mana-mana. Begitu. Saya kira. Baik, sekali lagi pendengar dan pemirsa ya, kami kasih kesempatan untuk Anda yang kami menunggu respon Anda terkait dengan topik kita siang ini, moderasi beragama di era digital. Bagaimana tantangan dan harapan di Sulawesi Utara? Bersama dengan Pak Pendeta Lucky Romopa selaku Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Sulawesi Utara. Baik SMS, WhatsApp ataupun di line telepon 0821 9583 5080, atau Anda bisa kasih komentar Anda, pertanyaan, tanggapan atau usulan ya terkait dengan topik kita melalui kanal YouTube RRI Manado. Oke, baik Pak Pendeta tadi sempat menyentil generasi muda. Nah, kalau untuk generasi muda saat ini, apalagi untuk influencer lokal, itu seberapa besar keterlibatan mereka dalam membantu menyebarkan pesan-pesan toleransi, moderasi beragama di media sosial? Ya, saya juga mengimbau juga influencer yang ada, yang untuk sementara saya pantau masih sekedar positif, walaupun ada satu dua yang kadangkala over dan tidak melihat kalimat-kalimatnya, kalimat-kalimat yang mereka harus bahasakan supaya tidak harus memperhatikan etika komunikasi agar tidak menyentuh prinsip-prinsip agama itu. Ya, mungkin mereka ingin coba dengan lucu-lucu dan tapi kadang-kala orang suka sekali dengan lucu-lucu kalau anekdot agama itu paling. Tapi hati-hati itu. Saya harus katakan berhati-hati ya, sebab ada juga influencer yang sangat terkenal ya, dia coba menggunakan bahasa-bahasa anekdot agama, tetapi akhirnya juga ada membuat ketersinggungan. Betul. Jadi harus berhati-hati ya. Saya berharap juga influencer turut membantu ya, boleh bikin ketawa, boleh bikin sesuatu yang sangat wah di dalam peranan kalian, tetapi jangan sampai tidak menyadari kalau itu akan membawa dampak yang sangat besar begitu. Saya berharap influencer lebih mengukuhkan tentang rasa aman, damai. Apalagi isu-isu yang sekarang berkembang ini kan padahal hanya soal buaya yang ada, buaya yang lagi viral. Tiba-tiba udah mulai buaya inilah, buaya itu. Sudah hati-hati karena jangan tiba-tiba mengganggu ketersinggungan orang. Ya. Ketika ketersinggungan orang mungkin gesekan-gesekan sosial ditersinggung, pasti akan terjadi lah. Kemudian yang paling potensi jadi problem, yang bisanya yang bicara itu agama yang lain, agama lain marah. Akhirnya bukan masalah agama, sudah jadikan masalah agama. Sudah meluas begitu. Sudah meluas. Jadi itulah yang. Gitu. Baik, Pak Pendeta, ini ada dari Pak Yohan di Sumompo ini. Selamat siang Pak Pendeta, bagaimana sebagai orang yang percaya dapat menahan diri agar tidak terprovokasi dalam masalah agama? Karena terkadang jujur ketika agama kita dihina muncul rasa amarah. Nah, ini bagaimana Pak Pendeta? Ya, memang
Pak Yohan memang ini juga sering saya lihat di konten-konten hampir tiap malam saya masuk di konten-konten dialog agama-agama dan saya mempelajari secara psikologis dialog-dialog yang ada, dan memang yang banyak tersinggung tuh hal-hal seperti apa yang digumuli oleh Pak Yohan. Jadi pertanyaan Pak Yohan tentu bagaimana cara kita mau menahan diri, itu yang dari awal saya sudah katakan tadi. Dalam membangun moderasi beragama, ya kita harus lebih menfanatikkan ke dalam, gitu. Ke dalam ya, jangan sampai keluar. Kuatkan. Ya. Jadi sehingga apapun hinaan, apapun ocehan-ocehan, kalau kita sudah kuat, apalagi disebut orang percaya, kita sudah kuat. Maka itu kalau kita kuat, maka saya tidak rasa ragu, saya tidak rasa takut kalau ada tempat ibadah lain bangun di samping saya. Yeah. Kalau saya sudah kuat, mengapa saya harus takut dengan tempat ibadah yang dibangun di samping? Kalau justru yang marah ada tempat ibadah yang lain, bisa dipertanyakan. Jangan-jangan kekuatan di dalamnya lemah, begitu. Ya, kalau kuat tidak perlu ragu, tidak perlu. Apalagi Pak Yohan sebagai orang yang percaya, ya menahan diri juga perlu sikap, yaitu bagaimana kita memaklumi pandangan-pandangan mereka, tetapi itu kan tidak merasa rugi kalau kita sudah kuat. Ya, betul. kita kuat, ya kita doakan saja bahwa mudah-mudahan mereka bisa terbuka hati, berpikir yang jernih, bahwa bukan seperti itu. Memang dialog-dialog agama Pak Yohan yang saya ikuti, waduh, memang menggunakan, bahkan ada agama yang lain menggunakan kitab suci orang lain, kemudian mulai menafsir sendiri, mengeksegesi, dan padahal di dalam ilmu tafsir baik di internal agama Kristen dan agama yang lain berbeda, cara metode-metodenya berbeda. Ya, jadi sulit. Jadi tidak perlu kita harus melawan. Betul. Tidak perlu kita harus melawan atau membangun lagi konten-konten. Lebih baik kita, mari kalau misalnya sebagai orang percaya, buatlah konten positif. Kalau misalnya, tapi tanpa menyinggung orang lain. Ini konten saya menurut yang saya imani, ya firman Tuhan ini mengatakan begini dan telah mengkuatkan itu. Dan orang lain mendengar, membaca. Nah, Pak Pendeta, kalau FKUB sendiri bagaimana meredam atau mengatasi ketika terjadi semacam konten yang menyebarkan ujaran kebencian di Sulawesi Utara? Bagaimana FKUB meredamnya? Kita kan ada divisi-divisi. Oh iya, ada tim-tim khusus. Ada tim-tim khusus, divisi, kita sebut divisi. Ada divisi itu yang kami tugaskan, cepat lihat. Langsung ya. Ini saya punya konten ini. Nah, kalau dia misalnya, karena kebanyakan kan konten sekarang bukan yang asli, palsu. Iya, ya. Maka itu kita harus segera cepat melihat konten ini dari mana, IP addressnya dari mana. Nah, ya. Itu bisa kerjasama dengan pihak BIN, tim cyber ya. Tim cyber yang ada di Polda, bisa tanya ini Pak. Ya. Daripada kita ribut-ribut, ya tanya, berlihat. Ya. Kadang-kala juga hati-hati. Ya, kadang-kala harus hati-hati. Konten-konten juga ini yang sengaja-sengaja mau membakar-bakar ini, kadang-kala juga di internal agama itu sendiri. Sebenarnya dia membakar semangat supaya antipati. Bisa saja orang di dalam, dia orang dalam menggunakan ingin isu memancing, supaya ada gesekan-gesekan begitu. Apalagi kan kalau orang-orang itu sudah dibayar atau orang-orang itu sudah didoktrinisasi dengan aliran-aliran yang lain, apalagi dari kelompok-kelompok yang lain. Wah, apa ini Manado lagi aman-aman ini begini. Kita coba bongkar ini. Bagaimana ini dia begitu. Bisa saja begitu. Betul. Jadi harus hati-hati juga. Ya, jadi jangan sampai kita juga terpengaruh karena banyak juga orang yang tidak mau aman, tentram. Ya toh, karena satu daerah wilayah kalau dia aman, tentram, berarti ada kekayaan uang di sana. Ya, jadi mereka tidak mau kekayaan itu berkembang. Jadi bikin kacau aja, rusuh sedikit lah. Ada tujuan tertentu ada tujuan-tujuan tertentu. Jadi kita harus cepat melihat, mengantisipasi ini. Masyarakat harus cepat diberikan edukasi, hati-hati, jangan terpengaruh karena ini ada maksud-maksud. Ada juga maksud-maksud yang paling fatal, ada aspek-aspek politik. Apalagi ada orang-orang sudah mulai membangun infrastruktur politiknya, dia bangun mulai dari sekarang. Bagaimana citranya, ya begitu. Dalam rangka untuk mempengaruhi orang lain, ya kadang-kala juga isu agama yang dipakai begitu. Betul. Padahal
demokrasi kita ini tidak melihat dia orang beragama, kita lihat dia baik dan punya komitmen. Kan ini contoh kecil yang terjadi di New York ini ketika terpilihnya mayoritas kota Yahudi ya yang merupakan banyak, tetapi yang menjadi wali kota Muslim. Nah, jadi masalah karena mereka memikirkan bukan soal agamanya, kualitas orang itu. Sama dengan kota Manado yang menjadi salah satu calon nanti sebagai kota terrukun lagi ya, dan penghargaan yang akan diterima ini ya itu akibat karena Manado menerima wali kotanya bukan Kristen, bukan Islam, tapi Konghucu. Nah, dia bisa memimpin aman, tentram. Pak wali kota mampu melakukan kan Pak wali kota dengan agama Konghucu bukan secara otomatis dia membangun ribuan Konghucu, rumah-rumah ibadah Konghucu kan tidak seperti itu. Dan ketakutan itu menurut saya buat Pak Yohan itu harus dihindari karena harus dikuatkan kita. Kita kalau sudah kuat biar apapun di samping kita tidak akan terpengaruh, tergoyahkan. Justru kalau kita merasa diri terganggu, berarti tanya dulu diri. Ini berarti belum introspeksi diri. Introspeksi berarti kita belum kuat nih. Kalau kita ragu lihat orang lain ini. Baik, Pak Pendeta, ini ada dari Bitung dan dari Teling. Ini dari Arif di Bitung. Ini sejauh mana media sosial berperan dalam memperkuat atau justru mengganggu kerukunan umat beragama di Sulawesi Utara? Itu dari Arif di Bitung. Kemudian dari Kristo di Teling, apa tantangan utama dalam menerapkan moderasi beragama di tengah derasnya arus informasi digital di Sulawesi Utara? Ya, silakan Pak Pendeta. Ya, jadi baik yang pertama ya kita harus selektif melihat ya, karena konten-konten sekarang seperti contoh misalnya yang saya lihat lagi panas-panas ini. Kontennya yang dari Amerika ini yang siapa ini Edis TV kan? Iya, yang ini kan itu. Edis TV yang Edis TV. Ya, memang kita harus selektif melihat karena kadang-kala juga Edis TV ini digunakan oleh orang lain untuk mengadu domba. Jadi kita lihat aja, maka itu edukasi itu sangat penting untuk meminta agar seperti yang menjadi pertanyaan tadi, apa tantangan di era moderasi ini ya, di era digital membangun moderasi beragama yang lebih kuat ya, itu kita harus manfaatkan juga digital ini sebagai hal yang sangat positif. Begitu bangun itu dengan komunikasi yang sangat akurat, dan ketika konten-konten yang masuk pada kita harus selektif melihat. Jadi kembali kepada kualitas kita sambil kita menguji ketahanan iman kita. Gitu aja. Sebab kadang-kala dengan konten-konten itu seperti contoh ada konten-konten sudah terjadi pindah agama dari agama satu ke agama yang lain. Wah, ini sudah memprovokasi seakan-akan benar. Setelah cek ternyata dia tidak pernah beriman dengan agama yang lain, tapi dia merekayasa sedemikian rupa. Kita sudah terpancing, kita sudah besar-besarkan begitu. Ya, jadi sama dengan Edis TV. Ya. Bahkan sekarang Edis TV sudah ada lawan di internal agama yang sama juga, sudah saling itu. Jadi harapan saya ya kita harus selektif untuk melihat pengaruh-pengaruh konten-konten yang ada, akun-akun, supaya kita kalau terlibat di dalam, kita lebih banyak memberi edukasi yang mendinginkan, lebih baik mendinginkan saja. Ya, kalau kita mau tambah, salah, menurut saya itu tidak akan sampai, tidak akan pernah ada dialog-dialog di dalam konten itu yang akan membenarkan, ya, tidak bisa memaksakan. Selain pengaruh visual, kasih lihat lagi gambar dia aktif di masjid misalnya, dia seorang pakai kerudung, tiba-tiba sudah di gereja, padahal ya lain lagi ini. Padahal bukan orang itu Kristen sendiri itu, tapi digambar sedemikian rupa kan. Saya ketika berada di satu tempat kursi seperti ini, background saya ini bisa direkayasa, di tempat dirubah, bisa diatur begitu. Wah, ini
Luar biasa ini perubahan apa namanya dengan Teknologi, transformasi informatika di era digitalisasi ini. Kalau kita tidak kuat ya ini kita, apalagi anak-anak muda sekarang ini, anak-anak yang lahir di bulan ini itu disebut dengan generasi beta ini. Nah, ini harus waspada. Mereka cucu saya saja bangun pagi sudah lihat sudah dengan ponsel handphone. Luar biasa. Berarti memang harus bijak Harus gitu bijak mendampingi, apalagi konten-konten sekarang selain dia merusak moral, itu gambar-gambar yang itu dan ajakan-ajakan kekerasan. Iya, betul. Orang-orang tua yang sempat mengikuti dialog ini tolong harus menjadi pendamping. Kan sudah ada apa namanya akun-akun atau misalnya program di handphone kalian yang dapat membuat anak-anak tidak bisa membuka akses yang di atas 17 tahun bisa langsung diatur dengan bentuk-bentuk kekerasan supaya mereka dikasihlah akun-akun yang positif, matematika, yang inovatif lah, dan yang itu jauh lebih bagus. Saya berharap orang-orang tua harus menjadi pendamping, jangan kalian menciptakan generasi beta yang sangat buruk dengan mental dendam yang lebih membara, tapi diantisipasi lah supaya masyarakat Sulawesi Utara ini semakin kuat dan semakin maju dengan kualitas berpikir yang sangat mumpuni. Oke. Baik Pak Pendeta, kebersamaan kita untuk dialog siang hari ini harus kami akhiri, dan mungkin sebagai closing statement, himbauan juga untuk khususnya bagi para generasi muda ini Pak Pendeta, silakan. Baik, untuk generasi muda yang sempat hadir di dialog ini dan sempat menyaksikan, marilah kita bersama-sama menciptakan ketentraman di tengah-tengah kehidupan dan perubahan-perubahan yang terjadi agar kita tidak ketinggalan, sebab peran anak-anak muda ini adalah peran untuk masa depan, dan bila mana goresan-goresan hidup kalian tidak benar dan tidak baik mulai pada hari ini, maka kamu menentukan hidup yang tidak baik di masa depan. Oleh sebab itu di era digitalisasi yang sangat fenomena dan sangat mempengaruhi hidup, mari kita lebih mengedepankan informasi-informasi yang sangat positif, dan kita punya gerakan bersama untuk menghalau hoaks dan berita-berita yang akan memicu potensi merusak kehidupan tatanan masyarakat dan bahkan kehidupan beragama. Mari kita saling menghormati perbedaan, menghargai perbedaan itu, dan mari kita bersama-sama menguatkan diri kita masing-masing dalam keyakinan yang kita terima. Baik. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta Lucky Rumopa selaku Ketua FKUB Provinsi Sulawesi Utara. Terima kasih juga pendengar untuk respon Anda ya di siang hari ini dalam dialog khusus. Dan pastinya semoga apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita siang hari ini tentunya boleh memberikan edukasi ya. Bersama-sama kita wujudkan Sulawesi Utara sebagai ya contoh bagi daerah lain lah ya untuk menjaga ya tetap menjaga kerukunan umat beragama, dan mari kita wujudkan harapan akan masyarakat yang damai, sejahtera dan berkeadilan, di mana setiap individu juga tentu bisa terus hidup berdampingan dengan harmonis tanpa memandang perbedaan agama, suku, ras, dan juga golongan. Dengan demikian berakhir sudah untuk dialog kita siang hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Pendeta untuk waktunya bersama RRI. Ya. Dan terima kasih untuk Anda semuanya ya. Kami akhiri sampai di sini. Saya Michael yang bertugas beserta dengan seluruh kerabat kerja yang bertugas siang hari ini mengucapkan terima kasih. Selamat beraktivitas untuk Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya.